Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nazrul Batunisa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 2A dengan IPM 240661250026. Pada video ini saya akan sedikit mempresentasikan laporan ujian akhir semester untuk mata kuliah perkembangan peserta didik SD. Presentasi ini didasarkan pada analisis jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 yang berjudul Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Psikologi pada Anak Sekolah Dasar, di mana hasil analisis tersebut melandasi rancangan proyek edukatif yang berjudul Karakter Unggul Board Game. Masuk ke dalam gambaran proyek, media yang saya rancang bernama Karakter Unggul Board Game berbentuk permainan papan fisik. Fungsi utamanya adalah sebagai media alternatif non-digital yang menyenangkan untuk memulihkan stabilitas psikologis anak akibat paparan layar berlebih. Sasaran utama dari media edukatif ini adalah peserta didik kelas 5 sekolah dasar, kelompok usia yang rentan mengalami perubahan perilaku menurut jurnal yang saya analisis. Bagaimana cara penggunaan media ini dalam pembelajaran? Nah, alat dan bahannya sangat sederhana, meliputi papan permainan, pion kayu, dadu, serta 2 jenis kartu, yaitu yang pertama kartu moral dan yang kedua kartu aksi. Langkah penerapannya, anak-anak dibagi ke dalam kelompok kecil berisi 4-5 pemain. Mereka akan bergantian melempar dadu dan melangkah. Ketika pemain berhenti di petak khusus, mereka wajib mengambil kartu dan menyelesaikan tantangan psikologis atau moral yang tertulis di sana untuk mendapatkan poin. Selanjutnya, berdasarkan indikator perkembangan, berikut adalah analisis aspek yang akan muncul dan berkembang pada anak nantinya melalui proyek ini. Yang pertama, pada aspek kognitif. Kemampuan problem solving anak terlatih saat mereka memikirkan solusi dari tantangan kartu. Yang kedua, pada aspek sosial, permainan ini memicu interaksi sosial nyata, komunikasi, dan toleransi karena harus dimainkan bersama secara langsung, bukan sendiri-sendiri di depan layar. Yang ketiga, pada aspek emosional, anak dilatih mengontrol dan bersabar saat menunggu giliran melempar dadu, serta belajar menerima hasil menang atau kalah. Yang keempat, pada aspek moral, nilai kedisiplinan dan tanggung jawab langsung muncul karena anak dituntut patuh pada aturan permainan. Dan yang terakhir, pada aspek bahasa, terlihat saat mereka berdiskusi menyampaikan pendapat, dan aspek motorik berkembang melalui manipulasi fisik saat menggerakkan pion di atas papan. Rancangan proyek ini berkaitan erat dengan 2 teori perkembangan. Yang pertama, teori belajar sosial Albert Bandura mengenai modeling. Jurnal acuan menyebutkan anak meniru perkembangan dari gawai. Lewat game ini, anak justru akan meniru perilaku positif, sopan, dan disiplin yang dicontohkan oleh teman sekelompoknya saat menjawab kartu tantangan. Dan yang kedua, ada teori Lawrence Colbert. Anak kelas 5 SD sedang menuju tahap moral konvensional. Aturan ketat dalam permainan ini membiasakan mereka memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan bersama di kehidupan nyata. Keunggulan utama dari media karakter unggul board game ini adalah memutus ketergantungan anak terhadap layar secara instan selama permainan berlangsung. Media ini berhasil membalikkan dampak negatif gadget dengan cara mengemas perbaikan moral, pemulihan ibadah, dan kestabilan emosi ke dalam aktivitas kelompok yang seru, interaktif, dan bersifat konkret bagi anak SD. Sebagai kesimpulan, penggunaan gadget atau gawai di luar batas aman memicu kemerosotan moral dan kestabilan emosi anak. Melalui proyek karakter unggul board game ini, kita dapat memberikan kontribusi nyata dalam menyeimbangkan kembali seluruh aspek perkembangan peserta didik secara utuh, baik kognitif, sosial, emosional, maupun moral. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.